Mungkin ini dia lagi, berbuat salah aja lah. Gak sengaja mungkin. Loh, kita mana bisa mendengarkan suara Tuhan? Ia malah berbuat tindakan yang menyulut emosi orang-orang Roma. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 9 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Theodorus dari Amasea, martir dan pelindung para tentara. Sebelum kita mulai, silahkan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, cus kita mulai! Cerita berawal di Kekaisaran Romawi abad ketiga. Waktu itu kekristenan masih ditindas di Kekaisaran Romawi guys, dan darah para martir masih terus bercucuran. Dan salah satu martir itu adalah Santo Theodorus. Theodorus hidup sebagai seorang jenderal Romawi yang sangat dihormati. Awalnya ia adalah seorang penganut paganisme. Namun karena ia menerima pewartaan Injil, ia kemudian memberi diri untuk dibaptis dan menjadi Kristen. Waktu itu saat musim dingin di daerah Pontus, seluruh pasukannya berkemah dan mengikuti upacara penyembahan kepada dewa-dewi kafir. Jenderal yang sudah menganut Kristen tahu bahwa dewa-dewa itu gak ada dan hanya sebuah mitologi. Ia dengan berani menolak mengikuti upacara itu meskipun akhirnya berujung pada penangkapannya. Berani sekali kamu menganut agama yang diancam oleh kaisar dengan hukuman mati. Tanpa ragu, jenderal yang gagah berani ini menjawab, "Saya tidak mengenal dewa-dewi dari Tuhan. Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, dialah Tuanku. Jika Tuhan menganggap jawaban saya sebagai suatu penghinaan, silahkan Tuhan potong lidah saya. Setiap bagian tubuh saya siap menderita jika Tuhan menghendaki demikian." Berani banget ya. Kira-kira menurut teman-teman, jenderal dihukum mati seperti apa nih? Dibakar? Dirajam? Diterkam singa? Sepertinya sih nggak ada yang benar guys. Karena ternyata Theodorus dibebaskan oleh para hakim pengadilan militer. Loh, kok bisa? Bisa guys, karena para hakim pengadilan militer menganggap bahwa ia adalah seorang jenderal yang sangat berprestasi. Mungkin ini dia lagi, berbuat salah aja lah, gak sengaja mungkin. Wah, Theodorus sangat beruntung ya guys, karena dia bisa dibebaskan tanpa embel-embel apa-apa. Uniknya nih, setelah bebas, bukannya diam-diam di rumah, jaga perbuatan, ia malah berbuat tindakan yang menyulut emosi orang-orang Roma dengan membakar sebuah kuil pagan tempat penyembahan dewa-dewi. Ia akhirnya ditangkap kembali dan diadili. Para hakim masih mencoba memberi kesempatan kepadanya. Ayo Theo, kalau kamu mau kembali menyembah dewa-dewa, kamu bisa bebas loh. Namun penawarannya ini ditolak oleh Theodorus. Cara halus tidak bisa, akhirnya mereka gunakan cara yang agak kasar dengan mengancamnya akan siksa aniaya yang harus ia tanggung kalau ia tetap teguh dalam imannya. Theodorus seperti yang bisa kita tebak tetap tak bergeming. Dan akhirnya dia disiksa oleh para algojo sampai dagingnya robek guys. Namun uniknya dia stay cool, disiksa tanpa berteriak sedikit pun. Malahan ia memadahkan mazmur selama penyiksaannya. Dan pada akhirnya ia kemudian dijatuhi hukuman mati dengan dibakar hidup-hidup tahun 306 di Amasea, Turki. Theodorus sendiri juga dikenal dengan beberapa nama dan juga beberapa legenda. Karena pada waktu itu dokumentasi suatu kejadian masih sangat kuno, sehingga pemberitaan hanya dari mulut ke mulut saja. Tapi terlepas dari itu semua, mari kita belajar sesuatu dari kisah kemartirannya. Mengenai keberaniannya tentu nggak perlu dibahas lagi, karena sebagai martir tentunya mempunyai keberanian dan keteguhan iman yang sangat kuat. Tapi sifatnya jangan mentah-mentah ditiru ya guys di zaman sekarang. Misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bakar rumah ibadat orang lain. Itu namanya cari perkara. Tentu penerapan keberanian juga harus sesuai ya guys dengan zaman sekarang. Nah, yang bisa dibahas lebih dalam adalah keterbukaan hati dari beliau. Di awal tadi diceritakan bahwa ia awalnya beraliran paganisme dan kemudian memberi diri dibaptis. Padahal situasi waktu itu Santo Theodorus pasti tahu kalau Kristen itu dilarang. Namun ketika ia mendapat pewartaan dari umat Kristen di zaman itu, ia tidak mengeraskan hatinya guys, melainkan membuka hati dan mendengarkan suara Tuhan. Berapa banyak dari kita yang dari kecil udah dibaptis, tapi saat Tuhan mau bicara, kita malah mengeraskan hati kita. Loh,
Kita mana bisa mendengarkan suara Tuhan? Emangnya kita nabi? Emangnya kita malaikat? Guys, Tuhan itu berbicara lewat banyak hal. Bisa dari papa, mama, kakak, adik, ataupun sesama kita. Dan terutama lewat hati nurani kita sendiri. Contohnya ya, di saat pandemi ini, gereja sudah dibuka, lalu ada ketua lingkungan atau ketua wilayah atau romo yang mengajak kita untuk misa. Tapi kita justru masih takut buat ke gereja, takut data-datanya diambil, takut nanti kena corona, takut ini, takut itu. Itu namanya kita lebih mendengarkan ketakutan kita sendiri guys, dibandingkan mendengarkan Tuhan yang berbicara lewat sesama kita. Padahal kita tahu kan, ketakutan itu pasti bukan berasal dari Tuhan. Nah, semoga lewat teladan Santo Theodorus kita bisa lebih membuka hati lagi ya terhadap suara Tuhan. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Theodorus dari Amasea. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. We Absidong!